Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal. Maksudnya pembahasan baru. Wa talaqu utawi tolak dorbani itu ada dua macam. Tolak itu ada dua macam atau dua bagian. Yang pertama sharihun, yang pertama tolak sharih atau jelas. Sharihun yang pertama cerai yang jelas. Wa kinayatun lan yang kedua kinayah, cerai yang kinayah atau sindiran. Fasyarihu mongko utawi tolak yang sharih atau cerai yang sharih, cerai yang jelas iku salasatu alfadin, itu ada 3 piro-piro lafaz. Salasatu alfadin iku ono 3 piro-piro lafaz. Yang pertama at-tolaku, lafaz tolak. Suami mengatakan tolak pada istrinya. Kalau bahasa Arabnya tolak tukih umpamanya, atau antih mutolikun. Jadi ya tercerai. Kalau bahasa Indonesianya suami mengatakan kamu tertolak atau kamu bukan istri saya lagi umpamanya. Harus ada bahasa kamunya. Jadi mengatakan kepada istrinya, tidak mengatakan ke tembok, lantai atau yang lainnya. Ada kejadian seperti itu beberapa bulan yang lalu itu, bahasanya istrinya di luar umpamanya, terus yang suami mengatakan kamu saya cerai umpamanya. Kalau yang dimaksud kamu itu lantai atau tembok, itu faktornya karena dipaksa oleh ibunya, ibu yang suami kan. Jadi ibunya itu memaksa suaminya untuk mencerainya, sehingga mengatakan cerai cuman ke lantai atau ke tembok. Kamu saya cerai. Karena istilah kamu itu ke tembok atau lantai isyarahnya, maka harus dikonfirmasi. Yang dimaksud itu siapa ya kan? Apakah ke istrinya atau ke tembok? Karena itu termasuk yang kedua, yaitu kinayah. Kalau bahasa fikihnya harus menyebutkan mubtada, antih tolikun, antih kamu, tolikun saya cerai, atau menyebutkan maf'ul bih, tolak tukih umpamanya. Jadi harus berhadapan. Kalau seandainya istrinya di luar daerah tapi mengatakan kamu bagaimana, itu nanti ada beberapa perincian. Yang kedua lafaznya wal firaq, lan firaq pisah. Wis mulai sekarang kita pisah. Sama antih mufaraqatun. Nah, kalau bahasa Arabnya anti utawi sirawatun iku mufaraqatun, wanita yang dipisah, atau faraqtuki, saya memisahimu. Wasaroh lan saroh, saroh itu lepas, sudah lepas dari tali pernikahan. Wala yaftakiruh lan tidak butuh opo sharihut tolaki, opo cerai yang soreh. Wala yaftakiruh lan tidak butuh sharihut tolaki, opo cerai yang soreh atau tolak yang soreh, ilan niyatih maring niat. Kalau sudah cerai yang soreh ya tidak usah niat, tidak usah ditanyakan lagi apa maksudnya, enggak usah. Karena sudah jelas, suami mengatakan mulai sekarang kita pisah. Suami mengatakan wis mulai sekarang saya cerai umpamanya. Enggak usah niat. Yang kedua, wal kinayatu utawi tolak yang kinayah, utawi cerai yang kinayah itu kullu lafdin, itu setiap ucapan. Lafaz itu ucapan.
Jadi lafaz itu ucapan. Sebagaimana dalam ilmu nahwu kita dalam definisi lafaz yaitu sautun, suara mustamilun ala ba'dil hijaiyati, yang berisikan huruf hijaiyah. Itu namanya lafaz. Dan jadi lafaz itu ucapan. Yang mana ucapan ihtamalah at-talaq ghairahu. Ihtamalah kang mengandung opo lafaz atau mengarah opo lafaz. Ihtamalah kang mengarah opo lafaz at-talaq ing tolak wa ghairahu lan liyani tolak. Jadi kinayah itu sebuah ungkapan suami kepada istri, cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan itu cerai, kemungkinan tidak. Seperti suami mengatakan, "Wis, saya antarkan ke rumah ibunya," umpamanya. Karena faktor bertengkar umpamanya. Mulai sekarang tidak boleh kembali lagi ke rumah ini. Itu kan ada kemungkinan. Kemungkinan cuma sekedar ngusir, kemungkinan juga ya mencerai. Makanya harus dikonfirmasikan, ditanyakan, "Mas, apa maksudnya?" "Ya, maksudnya saya cerai." Ya. Enggak, maksudnya cuma saya sekedar mengusir umpamanya. Ini wa yaftakiruh lan butuh opo lafat ilan niyatih maring niata, butuh niat. Kalau suami mengaku enggak, yang saya maksud itu cuma sekedar mengusir, karena a'raf bi qasdihi, a'raf yang lebih tahu bi qasdihi dengan maksud dan tujuannya adalah suami. Yang lain tidak dibenarkan. Paham ya? Yang saya maksud dalam ucapan kemarin, mulai sekarang tidak boleh kembali ke rumah ini, itu cuma sekedar mengusir, tidak sampai saya mencerai. Oh, berarti itu tidak terjadi cerai. Begitu juga yang saya maksud itu yang cerai, oh berarti cerai. Paham ya? Karena a'raf bi qasdihi, yang lebih tahu dengan maksud dan tujuannya adalah suami itu sendiri. Sebagaimana dalam Fathul Muin ada permasalahan seperti ini. Ketika suami itu iseng-iseng, kalau zaman dulu lau kataba bisyarihi tolak, ketika ada suami menulis dengan bahasa cerai yang jelas, tapi sifatnya tulisan, itu dalam fikih dianggap sebuah kinayah. Kalau sekarang mungkin suami iseng-iseng lewat via WA, SMS, surat, Instagram, TikTok umpamanya. Tapi TikTok bukan tulisannya, tapi berbentuk video. Nulis, terus istilahnya seperti ini. Mulai sekarang kita pisah, tapi itu tulisan. Terus dikirim kepada istrinya, bukan diucapkan loh. Itu kinayah. Karena kinayah maka harus ditanyakan lagi, "Mas, apa maksudnya tulisan ini?" Enggak, itu cuma sekedar saya mencoba. Apakah paketannya masih ada apa tidak? Paham ya? Apakah jaringannya itu ada apa tidak? Kalau bahasa fikihnya lau kata babi syarihi tolak, itu kinayah. Kenapa? Karena kemungkinan lita jari batil kolam. Karena cuma sekedar mencoba tinta itu ada apa tidak. Paham ya? Karena itu bukan diucapkan, ditulisan. Cuma gimana itu jangan sampai dilaksanakan. Paham ya? Masa mencoba dengan tulisan cerai dikirim ke istrinya, ya kan? Cuma kalau itu terjadi ditanyakan, jangan langsung pulang ya, "Mas, ini apa maksudnya tulisan ini?" Enggak, itu cuma sekedar mencoba paketannya itu ada apa tidak umpamanya. Itu namanya kinayah. Karena kinayah berarti membutuhkan niat daripada suami. Kalau suami mengakunya enggak, itu cuma sekedar iseng-iseng saja, saya enggak ada tujuan untuk mencerai, oh berarti tidak terjadi cerai. Paham ya? Karena itu sifatnya ditulis bukan diucapkan.